keluarga-keluarga itu ya, thank you Pak Adam udah direkod. Jadi ternyata banyak keluarga-keluarga yang mengalami ya, cara kita sadar dan tidak sadar, mungkin kita pernah mengalaminya juga, dan kita mau bahas nih pada siang hari ini atau sore hari ya. Di Australia sudah sore kebetulan, kalau yang di Indonesia nih mungkin masih siang. Jadi kita kebetulan bermacam-macam daerah nih. Ada dari Australia, ada dari Kalimantan, ada juga dari Jakarta, ada dari Semarang ya tadi saya dengar. Lalu ada juga dari New Zealand, Pak Joni Ang, welcome. Waduh, luar biasa nih semua nih dari seluruh Nusantara dan Australia ya, kita sudah bergabung. Nah, sebelum kita mulai, saya mau minta Pak Adam dan Bu Helen untuk buka dalam doa. Oke, siap Ya, Pak. Pak Adam dan Bu Helen, thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami semua bisa bergabung pada Zoom meeting pada malam ini Tuhan. Saya yakin Tuhanlah yang memanggil kami untuk hadir di tempat ini karena ada sesuatu yang Kau ingin kami semua mendengar. Topik pada malam ini adalah anxiety dan depression, dan saya tahu Tuhan paling paham dengan hal ini karena Tuhan sendiri pernah mengalami sehari sebelum Kau disalib. Bagaimana keadaan Tuhan pada malam itu dengan tantangan yang ada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, saya mohon Kau urapi semua teman-teman kita yang akan memberi kesaksian sore ini, Ibu Wiwin dan Pak Andrew, dan juga beri juga urapan kepada Dr. Arto dan Dr. Ani Tuhan, supaya segala yang Kau ingin sampaikan di tempat ini akan betul-betul menyentuh hati kita. Kami mohon juga Tuhan Kau akan membuka kuping kita dan membuka hati kita supaya kami bisa menerima. Dan saya yakin Tuhan, dari sini kita bisa mengerti betul-betul bagaimana menghadapi masalah dan persoalan seperti itu. Saya yakin Tuhan Kau masih akan memanggil teman-teman yang masih butuh untuk mendengarkan Zoom ini. Saya mohon Tuhan membantu mereka supaya mereka bisa bergabung di tempat ini. Terima kasih Tuhan, atas namamu kami berdoa. Nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Luar biasa, amin. Thank you Pak Adam, Bu Helen, untuk pembukaan doanya. Nah, selanjutnya kita mau dengar nih bagi beberapa saudara sekalian yang belum pernah bergabung di acara ini, mungkin pengen tahu sih apa sih FGB MFI, lalu apa sih LOF itu ya. Kita ada visi misinya, mungkin bisa di setel, Bella. Ya, kita lihat visi misi dari FGB MFI dan LOF. Thank you. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI, karenalah merekalah tongkat bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3.
memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI, meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri, belajar menyampaikan firman, dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas tim, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF, 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift, 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu aja ya visi misinya. Thank you, Bella. Nah, sekarang kita mau mulai untuk pujian pertama yang akan dibawakan oleh Liana. Silakan, Sister Liana. Oke, shalom semuanya. Kita akan naikkan pujian Lord I Need You. Here I come. Oops. I think something. Sorry, ada yang buka ya. Here I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When things like this, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Only with Christ in me. Lord, I need you.
Ya. Oke, karena kita nggak bisa kasih tepuk tangan, kita kasih jempol dong. Siapa yang diberkati oleh pujian barusan nih? Nah, kasih jempol semuanya ya. Kalau dari jempol kelihatan soalnya. Thank you Sister Liana, luar biasa pujiannya. Nah, selanjutnya kekuatan daripada acara ini adalah kesaksian Bapak Ibu. Ya, semua dari kita itu sangat di-encourage, sangat kita pengen banget gitu ya dengar kesaksian gitu loh. Nah, kebetulan saya diminta nih, saya diminta untuk kesaksian karena tema hari ini adalah anxiety disorder ya, atau anxiety depression. Jadi kebetulan saya pernah gitu mengalaminya gitu loh, Bapak Ibu. Jadi ini kesaksian singkat saya aja. By the way, thank you banget udah dipasang fotonya nih. Waduh, ini foto saya dan keluarga saya. Jadi saya punya 1 istri dan 2 anak. Yang pertama anak saya Jocelyn itu umur 5 tahun. Yang kedua Josiah itu baru hampir 2 tahun. Jadi kita kemari ke sekarang tinggal di Australia, di Sydney, itu dari tahun 2020. Jadi sebelumnya kita tinggal di Jakarta. Kebetulan saya memang lama tinggal di Australia sebelumnya, lalu kembali ke sini jadi tahun lalu. Ya, nah ini kesaksian singkat saya aja, Bapak Ibu. Saya harap mungkin bisa memberkati ya, Bapak Ibu semua. Jadi singkatnya adalah pada saat 2018 anak yang kedua saya itu 2019 tadi istri saya mengkoreksi itu. 2019 Hani. Oke, benar-benar 2019. 2019 itu di titik di mana saya down banget gitu, Bapak Ibu. Waktu itu sebelum anak saya lahir yang kedua, itu bisnis kebetulan lagi mulai turun ya, down banget. Lalu kebetulan saya di bidang properti, Bapak Ibu. Nah, dan saya menjual properti Australia. Jadi menjual properti Australia di Indonesia. Nah, saya waktu itu tuh sering keliling gitu loh, ke Semarang, ke Surabaya, Kalimantan, ke Manado, sampai ke kota-kota kecil pun kita lalui juga gitu kadang-kadang. Nah, pada saat 2019 itu nggak tahu kenapa Tuhan seperti menutup pintu kerannya ya. Mungkin itulah saatnya juga saya juga berdoa sama Tuhan, apakah saya harus kembali ke Australia. Waktu itu adalah masa-masa di mana kayaknya Tuhan tutup untuk saya bisa kembali ke sini gitu loh Bapak Ibu. Nah, pada saat ditutup itulah saya juga bingung gitu loh, nggak tahu kenapa kondisi saya langsung kayak drop. Ya. Dan ini yang saya baru sadar karena ternyata setelah baca-baca artikel pada saat itu adalah sebenarnya itu saya sedang kena anxiety depression gitu loh. Sampai terus terang saya turun berat badan 20 kilo dalam waktu 3 minggu Bapak Ibu. 20 kilo dalam waktu 3 minggu. Nah, orang-orang yang gemuk seperti saya itu happy banget sebenarnya gitu ya. Nggak usah exercise, nggak usah apa-apa, terus tiba-tiba 20 kilo langsung srek turun gitu loh. Tapi pada saat waktu itu kondisi saya itu sebenarnya shocking Bapak Ibu. Itu sebenarnya nggak sehat sama sekali dan itu nggak direkomendasi ya kayak gitu. Itu adalah penyakit ya, penyakit bawaan dari stres. Penyakit dari stres, penyakit dari depresi. Jadi bisa drastis turun seperti kayak gitu dan itu sebenarnya tidak sehat sama sekali. Dia tidak sehat dan tidak dianjurkan juga. Nah, sempat saya ke dokter dan saya divonis banyak banget tuh sama dokter. Dikasih minum ini, dikasih minum itu, ya obat ini, obat itu, dan ternyata ya saya juga sempat waktu itu down banget, mau lahiran lagi anak saya yang kedua ya kan, lalu pada saat lahiran itu juga ada kejadian istri saya hampir meninggal Bapak Ibu, pada saat lahiran yang kedua itu istri saya hampir meninggal, jadi yang kedua itu memang kita namakan Josiah, itu artinya adalah mukjizat dari Tuhan ya. Karena anak ini memang anak-anak mukjizat. Jadi ya singkat cerita istri saya kehilangan darah begitu banyak sampai dia harus masuk ICU pada saat melahirkan. Nah, tambah parah gitu kondisi saya jadi tambah parah. Saya juga jadi kepikiran banget kan namanya pria dan namanya suami.
pikirannya udah macam-macam tuh. Kalau orang depresi, kalau orang stres itu pikirannya aneh-aneh Bapak Ibu. Itu yang negatif banyak banget masuk, ya kan? Banyak banget masuk. Dan itu pada saat itu, titik itu, saya cuma bisa scream sama Tuhan. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, come on, you gotta lift me up gitu loh. Maksudnya, I gotta lift myself up juga gitu ya, maksudnya. Nah, pada saat itulah saya bergantung banget sama Tuhan Bapak Ibu. Jadi benar-benar saya kembali datang kepada pangkuan Tuhan gitu ya. Saya kembali datang kepada Tuhan Yesus, itu minta dengan sungguh-sungguh gitu loh, bantuan dari Dia. Dan ternyata semua hal itu tuh Tuhan kasih izin atau terjadi itu biar Dia tuh tarik saya kembali gitu loh Bapak Ibu. Terus terang pada saat waktu di Indonesia itu saya sempat tidak pelayanan, lalu juga nggak excited gitu ya kayak sekarang gitu ya. Maksudnya berikan kesaksian pun juga jarang gitu loh, jarang sekali. Nah, pada saat titik itu Tuhan panggil, itu benar-benar kayak diputar balikin Bapak Ibu. Jadi satu-satu jalannya tuh dibuka, lalu somehow anak saya lahir dan istri saya juga diselamatkan ya. Saya yakin banget itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Itu karena benar-benar dari Tuhan, karena dia harus masuk ICU, tapi setelah masuk ICU itu dalam 2 hari udah keluar Bapak Ibu. Malah udah keluar dari rumah sakit gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan balikan semuanya 180 derajat gitu ya. Jadi benar-benar lalu kondisi saya pun yang waktu pada saat itu lagi di titik rendahnya, itu saya ingat banget, saya masih minum obat, saya masih maksudnya ikutin anjuran-anjuran dokter, ya kan, untuk makanan sehat, segala macam, olahraga, dan lain-lain. Itu saya harus ikutin. Lalu juga, namanya depresi atau anxiety itu bahayanya adalah pada saat tidur, Bapak Ibu. Itu benar-benar nggak bisa tidur nyenyak. Benar-benar nggak bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba kebangun, tiba-tiba masuk pikiran-pikiran yang negatif, masuk pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Dan itu yang membuat kita tuh sebenarnya menjadi stres sendiri. Dan pada saat itulah sebenarnya kita harus tahu, itulah titik di mana kita harus bergantung banget sama Tuhan. Ya kan, kita bergantung banget sama Tuhan karena anxiety depression itu membuat kita tuh paranoid, Bapak Ibu. Dan saya paranoid sekali waktu itu. Ya kan, sampai kepikiran tuh udah macam-macam gitu loh. Sampai berpikiran kalau saya nggak ada di dunia ini bagaimana dengan istri, dengan anak-anak, udah macam-macam deh. Ya kan, Tuhan udah kembalikan semuanya 180 derajat, jadi semua dikasih dibalikin ya pikirannya yang positif aja gitu. Jadi pada saat itulah juga saya masukin dengan firman-firman Tuhan gitu loh. Jadi baca Bible, renungan harian, saya kupas terus tiap hari gitu loh. Itulah yang menjadi kekuatan saya sih Bapak Ibu. Jadi terus terang sampai sekarang sudah nggak pernah kembali ya kan, dan berat badan saya pun juga sudah kembali normal, ya maksudnya udah naik lagi 20 kilo ya Bapak Ibu. Saya kadang kangennya itu doang sih, kadang kangennya saya turun 20 kilo. Tapi waktu itu saya merasakan banget itu lemas ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar nggak dianjurkan, nggak disuggest, nggak di benar-benar itu beda banget ya kondisi badannya. Kalau kita turun drastis sama turun kita secara diet atau secara gizi ya, melalui ahli gizi, itu beda sekali gitu loh. Jadi ya saya mau encourage aja Bapak Ibu, ini kesaksian saya ya. Semoga yang mendengar di sini semua dapat kekuatan ya. Saya cuma dikasih 1 ayat ya pada saat saya di saat depresi seperti yang waktu itu saya dapat dari 1 Petrus 5 ayat 7 Bapak Ibu ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan Yesus ya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Itulah yang saya dapat, dan semoga kesaksian saya ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mungkin Bapak Ibu ada keluarga atau ada sepupu atau ada teman yang sedang mengalami, ya semoga kita bisa melaluinya dan kita terus berikan kekuatan, maksudnya dari kata-kata yang positif dan encouragement, karena itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu nyata. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Thank you semua. Ya. Selanjutnya
Thank you untuk thumbs up-nya, untuk clap hands-nya. Nah, Thank you, Andrew. Kasihan ya, MC nggak thank bisa you. puji sendiri. Nggak bisa puji sendiri, Pak. Andrew, thank you ya, benar-benar Siap. ini Ya, luar thank biasa you, sekali. thank you. Thank Gracias. you, Pak Adam. Ya, selanjutnya Tapi yang Sister Liana. penting satu, Andrew. Apa tuh, Pak Denis? Kalau mau kurus jangan lewat depresi gitu loh maksudnya. Nah, betul. Ya, teratur olahraga, makanan, input intake-nya yang bagus gitu ya. Betul, Jadi jangan pakai lewat jalan depresi nggak enak gitu loh. Betul, ya. betul banget Pak Denis. Itu aja sih ya. Terima kasih, kesaksiannya luar biasa. Thank you. Menguatkan sekali, makasih. Amin, terima kasih. Nasihat ya, sangat baik dari Badan Penasehat. Ya, selanjutnya Sister Liana, kita masuk ke lagu kedua, pujian kedua. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Sister Liana, silakan. Yes. Dialah gembala kita. Amin. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkatmu, itulah yang menghibur aku, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, sekali lagi kita nggak bisa kasih tepuk tangan, kita kasih jempolnya ya Bapak Ibu yang diberkati oleh pujian penyembahannya. Silakan kasih jempol. Thank you Sister Liana. Selanjutnya kita mau masuk untuk kesaksian yang kedua. Ini dari Ibu Sri Cannon. Ibu Sri Cannon, boleh dinyalakan mic-nya, Bu? Ya, shalom ya, semuanya. Silakan. Terima kasih, Andrew. Ibu Sri, Shalom, ya, Ibu, makasih. semuanya, Bapak. Saya Sri, saya sudah menikah 16 tahun dan sejak menikah saya pindah ke Sydney, Australia. Jadi dengan singkatnya, kalau Andrew turun hampir 20 kilo, saya turun 8 kilo. Jadi 25 tahun yang lalu saya mengalami stres dan hampir ke arah depresi di mana saya tidak mau hidup lagi ya, tidak ada motivasi untuk hidup. Jadi 29 Maret itu saya ingat saya diminta oleh mama saya untuk membangunkan kokok saya. Jadi kita 5 saudara,
laki-laki hanya satu, nomor 2, saya nomor 4. Waktu itu saya diminta mama saya untuk membangunkan dia, tetapi waktu saya bangunkan dia sudah tidak ada. Dan saya tidak menyadari, saya turun ke bawah lagi, saya bilang, nggak mau bangun kok, aku mau breakfast. Dan mama bilang, bangun, sampai bangun, bangunkan. Dan ya ternyata dia memang sudah tidak ada ya. Nah di situ saya mengalami trauma yang lumayan besar. Setelah itu, setelah pemakaman, ayah saya, daddy saya minta untuk membantu usaha dia. Karena kokok saya biasanya membantu, jadi kokok saya tidak ada, dia minta saya. Dan di situ hidup saya hancur berantakan seperti kaca itu berkeping-keping ya, karena cita-cita saya, keinginan saya, karir yang saya sudah damba-dambakan itu hilang semuanya. Saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya tidak mau, yang saya mau. Tidak ada pilihan, saya bilang tidak, saya tidak bisa, saya tidak suka, dan itu membuat saya stres yang begitu berat sampai 3 bulan itu saya turun, saya rasa 8 kilo lebih ya. Jadi saya balik normal lagi, 55 kilo sampai sekarang. Waktu di masa-masa itu, bulan-bulan yang paling benar-benar saya ingat itu saya hanya berbaring di lantai berjam-jam, dan saya hanya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau tuh siapa sih? Begitu powerfulnya bisa mengambil kakak saya lagi tidur. Berarti Engkau powerful. Jadi saya pengen tahu Engkau siapa, tapi dalam perjalanan saya itu, saya mengalami hampir depresi di mana saya sudah tertidur di lantai saja, dan berjam-jam ya Bu, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau hidup lagi, ambil hidup saya sekarang. Karena saya pikir, loh Tuhan bisa ambil kakak saya, kokok saya kok, dengan seperti ini, pasti Tuhan pun mampu mengambil saya. Jadi saya minta, saya tidak mau hidup lagi, ambil saya sekarang. Tapi 3 hari tidak terjadi apa-apa. Dan hari ketiga itu, jadi yang depresi saya rasakan itu, saya tidak bisa bersyukur, saya tidak bisa melihat hidup itu indah, saya tidak bisa merasakan bahagia, saya tidak bisa merasakan ada pilihan lain dalam hidup saya. Saya hanya merasakan sedih, dan saya tidak mempunyai motivasi untuk hidup. Dan itu sudah ke arah orang seperti bilang lama-lama mau bunuh diri ya, karena sudah, that's it. Untuk apa hidup? Jadi di situ hari ketiga saya melihat semuanya gelap, yang saya lihat gelap saja. Tapi ada satu titik terang, dan saya percaya itu Roh Kudus ya menaruh di hati saya, dan saya merasakan itu yang namanya pengharapan. Ternyata Tuhan mempertemukan saya kepada seorang bapak yang saya tidak pernah kenal dia, dan dia melihat saya, dia hanya bilang, Tuhan tahu masalah kamu, dan Tuhan mau kamu melayani dia. Ikut saya. Dan saya ikut dia. Waktu saya ikut dia, saya itu mata saya seperti dibukakan oleh Tuhan, karena ya ampun, ternyata manusia itu masalahnya banyak sekali dan lebih berat dari saya. Jadi masalah saya ini nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan mereka-mereka ini yang saya pergi ke hospital, ke rumah-rumah orang. Saya nyetir ya ibu-ibu ya, saya cuma di belakang, saya perhatikan saja waktu itu. Jadi saya begitu diangkat seperti Tuhan, diberikan harapan, dan saya mulai bersyukur. Di situ hidup saya mulai berubah, dan saya begitu berterima kasih. Dan sekarang karena profesi saya sebagai terapis, menolong orang yang stres, trauma, anxiety, saya selalu memberikan tugas kepada mereka, teknik-teknik untuk bersyukur. Karena itu yang saya rasakan, di mana bersyukur roh kita bersatu dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, untuk benar-benar berterima kasih dan mendapatkan suatu harapan. Dan saya perhatikan Tuhan begitu luar biasa. Siapapun yang saya tolong yang benar-benar melakukan itu, hidup mereka dirubah oleh Tuhan. Dan itu saya tidak pernah lupa ya, sampai sekarang pun dengan suami pun, kalau suami udah mulai down, sekarang lockdown udah begitu lama, saya bilang, mari kita bersyukur, count the blessing of God, mari kita bersyukur. Itu karena itu yang membuat hidup saya menjadi bahagia, hidup saya menjadi indah dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi kiranya saya punya kesaksian bisa memberikan
berkat dan kekuatan di mana situasi apapun kita tetap fokus ke Tuhan. Situasi, keadaan apapun, Tuhan nomor satu, Tuhan selalu ada dan bukan situasi yang mengontrol kita. Terima kasih buat kesempatannya, Tuhan memberkati. Amin, luar biasa Bu Sri Kenan, thank you. Wah, bersyukur ya, betul banget itu. Mari yang diberkati kita kasih jempol lagi ya, Bapak Ibu ya. Thank you Bu Sri Kenan. Luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Memang betul pada saat kita mengalami hal itu tidak gampang, tapi kita harus bersyukur dan kita harus melihat sebenarnya keadaan orang lain itu lebih banyak yang lebih parah ya. Nah itulah makanya kita harus mengandalkan Tuhan selalu. Thank you. Oke, selanjutnya kita mau sebelum kita masuk ke firman Tuhan dari Dr. Arto dan Dr. Ani, kita mau nyanyi sekali lagi lagu firman. Ya, I Need You More dari Bu Liana, Sister Liana, silakan. Oke, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to all my life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to all my life. I need you more
Ya, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi, kita kasih jempol, luar biasa yang diberkati oleh penyembahan dari Sister Liana. Selanjutnya, sebelum kita mulai seminar kita, saya mau bacakan dulu ini mengenai pembicara kita, ya, jauh-jauh dari Adelaide nih, luar biasa, Dr. Arto Kartika dan Dr. Ani Ciasmanto, ya. Mereka adalah general practitioner dari di Grand Health Medical Center, tepatnya di Rosewater, South Australia, di Adelaide, ya. Mereka lulus juga bachelor degree dari Fakultas Kedokteran Atmajaya Jakarta dan mengambil spesialis sebagai GP di Adelaide. Lalu mereka bekerja sebagai dokter sudah lebih dari 25 tahun. 3 tahun di Pulau Lembata, NTT, dan lebih dari 19 tahun bekerja sebagai dokter di Australia. Salah satu interest mereka adalah menangani mental health. Nah, selain sebagai principal doctors, mereka juga mengajar medical students dari University Adelaide dan Flinders University. Dan luar biasa, mereka juga sudah menikah 31 tahun dan mempunyai 2 orang putra. Oke, selanjutnya Pak Arto dan Bu Ani, silakan dibuka mic-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih semuanya saudara-saudara seiman yang saya kasihi di dalam Yesus. Saya mengucap syukur bahwa kita bisa bersama-sama di sini sore ini. Sebenarnya apa yang saya terima kasih kepada tim ini, ya apa yang Andrew dan Brother Andrew dan Sis Sri itu membawakan dalam kesaksian, itu semuanya adalah gejala daripada depresi itu sendiri semuanya. Sebenarnya tugas saya itu udah selesai karena mereka udah bawakan dengan sangat luar biasa. Itu semuanya dirangkum dengan Bro Andrew dan Sis Sri itu. Oke, sekarang kita ke apa saya mau jadi bawakan ya, apa yang dilakukan, apa yang kita anxiety dulu. Saya mau terangkan apa yang namanya anxiety ya. Anxiety itu adalah semua gangguan mental ya, yang ada gejalanya tuh biasanya dilakukan ada dua gejala yang selalu menyertai ya. Gangguan dengan perasaan cemas dan perasaan takut, yang kemudian disertai dengan gejala-gejala fisik seperti jantungnya berdebar-debar, cemas, sesak nafas, tubuhnya merasa lelah dan tidak fokus atau tidak konsentrasi. Sebenarnya ketakutan itu adalah semua emosi manusia yang menjadi emosi natural dari kita hidup sebagai manusia. Kalau kita dalam keadaan misalnya dalam keadaan bahaya, jadi kita ada naluri kita untuk bertahan hidup. Misalnya kalau kita ketemu ada singa, ada ular atau apa, kita tuh rasanya takut sekali. Untuk respon dari rasa takut itu, tubuh kita akan bereaksi dengan perubahan di dalam fisik dan perubahan tingkah laku. Yang pada akhirnya perubahan ini adalah untuk melindungi kita sendiri supaya kita dipaksa untuk bertahan hidup. Dan ketika di dalam perubahan itu kita ada namanya respon kita yang dinamakan fight or flight ya. Jadi kita bertahan atau kita akan lari gitu. Jadi kita di dalam situasi ini kita akan terus berperang tubuh kita supaya kita bisa lepas dari gejala itu dan dari bahaya itu. Karena itu kita juga tahu juga bahwa pengalaman ketakutan dan cemas itu di sisi lain itu kecemasan itu kalau ketakutan itu reaksinya itu nyata gitu. Nyata itu di dalam maksudnya kita kalau misalnya ada yang tadi saya bilang ya, kalau ada misalnya kita ada singa atau ada ular, kita lari cepat-cepat. Kita ketakut sekali. Di dalam kecemasan sama dengan antisipasinya adalah sama seperti dalam ketakutan. Hanya kecemasan itu realitasnya itu enggak ada. Penyebabnya tuh biasanya itu enggak real gitu. Misalnya kalau kita takut misalnya, takutnya itu waduh, kalau saya misalnya
ketakutan misalnya kalau kita lagi ujian, kita gagal, itu real. Misalnya kalau kita takut, waduh saya nanti kalau usaha ini nggak berhasil, itu real. Tapi di dalam sisi lain kecemasan itu emosi yang kadang-kadang takut, cemas, tapi kadang-kadang nggak nyata, nggak ada soalnya itu. Kenapa kita masih takut? Dan ini mengganggu sekali kehidupan kita karena kita dihantuin terus 24 jam. Kita secara fisik bisa berubah, denyut jantungnya berdebar-debar terus tanpa alasan gitu. Tangan dan kaki kita rasanya dingin. Kemudian juga kita sesak nafas, kita keringetan, terus kemudian menurunnya aktivitas daripada sistem pencernaan, mulut kita kering, terus kita mual, kita kadang-kadang constipated juga, terus kita ototnya nyeri, lemah juga, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya semuanya nggak ada nafsu makan atau makannya banyak sekali untuk kompensasi itu. Dan kita berpikir, waduh kayaknya saya ini gila benar-benar deh. Dan di dalam seperti sosok ini yang terus-terusan, kita itu sampai kadang-kadang nggak sanggup lagi untuk mengontrol diri kita. Nggak bisa tidur, malah tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mau bangun, nggak mau melihat kenyataan itu. Dan diperkirakan 1 daripada 5 dari pengalaman ini benar-benar terjadi, dan itu terjadi di dalam hidup kita gitu. Ada 25% orang yang mengalami anxiety dan depression. Jadi misalnya kita ada berapa orang ini di sana? Kita ada 47 orang. Kurang lebih di sini ada kira-kira 1 di antara 4 ya, 25%. Jadi 10 orang itu mengalami anxiety depression di sini. Pernah mengalami itu. Tapi ada degree-nya juga ya, ada yang berat, ada yang cuma ringan aja. Dan ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah banyak sekali. Bisa karena dari genetiknya, jadi keturunan. Keturunan unfortunately ya, ada beberapa orang yang nggak laki. Berarti di dalam keluarganya itu memang ada keturunan apapun cemas, apapun semua khawatir gitu, khawatir terus-terusan. Kemudian ada juga karena pengalaman hidup misalnya dia pernah di trauma waktu masa kecilnya, atau karena dilecehkan waktu masa kecilnya, upbringing. Jadi waktu masih kecil tuh ada sesuatu pengalaman yang buruk yang menyebabkan dia trauma. Bisa juga misalnya punya anak itu ternyata terjadi postnatal depression juga, atau pindah rumah, atau kehilangan pekerjaan. Obat-obatan yang kita minum juga bisa menyebabkan itu. Misalnya kopi atau minuman yang mengandung alkohol yang berlebihan bisa menyebabkan itu. Terus kemudian juga lingkungan kita bisa menyebabkan kita seperti ini ya. Nah, itu ya adalah kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini banyak sekali yang nggak real. Karena nggak real, kata apa juga dicemasin. Aduh, kayak gimana ya kalau saya mati? Aduh, gimana ya kalau saya ada perang dunia lagi? Aduh, gimana ya kalau itu? Dan itu menghantui kita 24 jam. Dan kadang-kadang kita, waduh, ini benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi. Nah, sekarang kita ke depresi ya. Depresi itu bertanya-tanya. Kemudian mereka, kalau kita ada depresi apa itu? Salah satu itu daripada depresi itu kita ada gejalanya itu di mana kita itu merasa kita low mood, kita sedih banget. Kalau ini gejalanya sudah 2 minggu atau lebih ya, kita merasa putus asa, nggak berharga, nggak putus harapan. Gejala-gejala fisiknya adalah sama seperti anxiety, depression juga. Terus kita di dalam depresi, kita ada depresi yang berat, ada yang lebih berat lagi, ada yang sangat berat, signifikan sekali mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa merasa harapan ada lagi. Kita nggak merasa ada harapan bahwa sesuatu itu akan bisa berubah. Dan kadang-kadang kalau kita pasangan kita nggak mengerti tentang hal ini, kita bisa berpisah di dalam pasangan, itu sering sekali terjadi.
dan kita nggak puas dengan hubungan kita dan merasa cemas, merasa semuanya itu. Apa yang terjadi seperti ini? Dan unfortunately dari angka depression ini banyak juga, sekitar 6%. Jadi dari 100 orang itu ada 6%. Dan gejala ini adalah cukup umum baik di Australia dan di Indonesia, semuanya sekitar 6%. Ya. Terus ini adalah depresi dan anxiety ya. Apa yang kita harus lakukan kalau ini terjadi? Saya sering sekali melihat setiap hari di dalam pekerjaan saya sebagai dokter, depresi dan anxiety ini saya temuin setiap hari. Kurang lebih ada 3 sampai 4 orang yang konsultasi setiap hari dengan anxiety depression itu. Satu hal yang saya lakukan adalah waktu saya nasihati apa yang bisa kita lakukan waktu ini terjadi di dalam depresi dan anxiety ini, saya melihat ini bisa terjadi di dalam semua orang bisa seperti ini. Terjadi di dalam, maksudnya saya itu adalah pastor bisa dapat anxiety depression, lawyer, politician, presiden pun juga bisa mengalami seperti ini. Jadi biarpun kita kaya, miskin, muda atau tua pun, laki ataupun perempuan, semua yang bisa kena depression. Jadi semua ini nggak pilih kasih. Jadi apapun semua orang bisa kena, regardless background-nya itu. Nah, sekarang ada orang yang memang kalau dari background tertentu memang lebih banyak lagi mengalami seperti ini, lebih berat lagi. Apa yang saya lakukan biasanya kalau ini? Satu, selain nanti My Better Health yang akan menerangkan treatmentnya ya. Tapi kalau yang saya terangkan di saat ini adalah salah satu dari treatment itu adalah olahraga. Karena waktu kita olahraga, kita itu memproduksi endorfin atau serotonin. Di mana waktu kita terjadi depresi itu serotoninnya rendah sekali. Jadi endorfin yang kita waktu adalah neurotransmitter di otak ya, yang menyebabkan kita feeling good banget gitu. Jadi seperti kalau kita taking metformin, morfin atau metamfetamin ya, kita bisa merasakan feeling high, itu euforia ya. Itu juga jadi situ juga bisa menurunkan rasa sakit. Jadi seperti enjoyment waktu endorfin itu juga bisa diproduksi waktu kita olahraga itu. Jadi seperti enjoyment waktu kita juga kalau kita tertawa banyak itu kita jadi merasa good gitu. Itu adalah salah satu treatmentnya selain daripada yang obat-obatan itu. Terus kemudian hobi yang healthy itu bisa melihat psikologis, juga bisa konsultasi dengan psikologis dan juga tentu obat-obatan. Tapi yang saya lakukan di dalam praktek ini, karena saya praktek di Australia, kita nggak bisa mengatakan, oh mari ibu saya doain ibu, mari ibu saya ibu ke gereja untuk itu kita nggak boleh ya. Jadi kita nggak pernah anjurkan itu kepada pasien juga seperti itu. Tapi dari hal yang saya lihat, kita bisa melihat perbedaan sebagai orang Kristen dan tidak sebagai orang Kristen, orang yang percaya ya dan yang tidak percaya, sebagai percaya dan tidak percaya, perbedaannya jelas sekali. Ketika kita depresi, kalau kita bersandar kepada Tuhan, itu luar biasa sekali. Apa yang kita lakukan sebagai kita handle sebagai seorang depresi? Yang satu adalah kalau kita dekat dengan Tuhan ya, Tuhan akan, kita juga bilang mendekatlah pada Tuhan, maka Dia akan mendekat padamu. Ini luar biasa. Firman Tuhan itu yang sungguh-sungguh harus kita pegang. Kita sebagai seorang yang percaya, Bible itu adalah makanan kita, petunjuk hidup kita. Jadi kita nggak akan go wrong dah kalau kita dekat dengan Tuhan dan terus bersandar pada Tuhan. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan dan bersandar pada Tuhan terus, kita tahu apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Kalau kita baca Alkitab setiap hari, at least 4 hari dalam seminggu ya, kita harus baca Alkitab, kita harus dekat Tuhan. Apapun persoalan kita, Tuhan akan berikan jawabannya.
itu real banget sekali ya. Kalau kita melihat baca di Alkitab, beberapa orang di dalam Alkitab adalah juga mengalami depresi dan anxiety juga. Banyak sekali di Alkitab. Tapi saat ini saya nggak mau membahas itu karena waktu kita terlalu sedikit sekali. Dan waktu mereka bertemu dengan Tuhannya, waktu mereka ketemu dengan Tuhannya, waktu mereka berjalan dengan Tuhannya, semua beban-beban mereka itu diangkat sama Tuhan. Tuhan adalah yang mengontrol semuanya di dalam hidup kita. Itu luar biasa sekali. Apalagi yang kita tadi lihat juga ya, Mazmur 23 adalah Mazmur kesukaan saya. Makanya kita tadi nyanyi ya, Tuhan adalah gembalaku. Di dalam segala hal kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban buat kita. Dan yang saya itu juga beberapa orang yang sudah dapat pengobatan ini, pengobatan depresi, nggak semuanya akan sembuh bertahun-tahun. Kadang-kadang mereka tuh bisa relapse lagi. Sesudah berapa tahun mereka datang, dok obatnya nggak cocok lagi loh. Sesudah 4 tahun, 5 tahun, atau 8 tahun. Saya lebih banyak low-nya daripada high-nya. Jadi obat-obatan itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu yang saya mau emphasize ya, saya mau tekankan bahwa kita bisa obat-obatan bisa menaikkan serotonin di dalam tubuh kita, tapi sebagai seorang yang percaya Tuhan, seperti yang Andrew dan Sri tadi katakan ya, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih important dari semuanya itu. Itu yang saya boleh katakan. Oke, apalagi ya, saya waktunya berapa lama nih ya? Masih banyak nggak ya? Oke. Saya sekarang kasih ke my better half ya. Oke, saya akan teruskan mengenai masih depression and anxiety ini ya. Tadi Ani istri saya, tapi dia juga akan menjadi my sister in Christ ya. Waktu kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, indah sekali. Nah, tadi saya thank you sama Andrew sama Sri untuk sharing hal ini ya. Itu is not an easy, nggak hal yang mudah ya untuk sharing ini. Dan tapi puji Tuhan kita berada di tempat yang secure, aman, di mana kita semua adalah saudara-saudari kita. Jadi kalau kita mendengar cerita mereka itu, kita menjadi dikuatkan. Nah, saya akan bicara masalah penanganan depresi dan kecemasan, anxiety. Saya nggak tahu apakah ada dokter di sini, dokter Indonesia. Karena saya menggunakan istilah kecemasan atau dalam arti anxiety. Mudah-mudahan itu artinya sama. Nah, seperti yang Ani katakan, depresi and anxiety, yang problemnya kalau sudah mengganggu fungsi kita dalam hidup kita gitu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu menjadi suatu penyakit atau persoalan. Mengenai pengobatannya, penanganannya, saya bagi menjadi dua besar, walaupun nggak sempurna, tapi kita melihat penyakit ini secara brain disease. Brain disease adalah penyakit yang di otak, jadi penyakit yang real gitu. Dan yang satu lagi kita lihat sebagai mind disease, jadi penyakitnya yang ada di dalam mental, ada dalam kejiwaan, ada di dalam pikiran. Kalau yang penyakit di brain, treatmentnya ya medical atau biological. Sebagai pengetahuan, kalau kita tiroidnya rendah, itu bisa menyebabkan kita depresi. Kalau tiroidnya tinggi, menyebabkan anxiety atau kecemasan. Terus kalau kurang B12 mengganggu pikiran kita, memori kita, bisa menyebabkan depresi juga. Terus ada terapi, yang obat-obatan yang diberikan dokter kebanyakan itu obat-obatan untuk meningkatkan serotonin, yaitu zat yang ada di otak yang berfungsi mengatur kita punya fungsi di otak. Terus juga kadang-kadang kalau yang berat itu dia punya otak di shock, dikasih itu udah kelas berat, itu udah urusan dokter. Nah, kita tinggalkan itu karena itu kita tidak bisa kerjakan. Tetapi
ada peranan kita sebagai seorang Kristen itu bisa masuk ke dalam pelayanan untuk baik untuk menolong orang lain yang mengalami depresi dan anxiety, tapi juga membantu kita, menolong kita juga. Nah, kita akan cara ini adalah sebetulnya strategi ini yang kita bicara strategi cognitive behavior treatment. Jadi fokus kepada alam pikiran, alam perasaan kita, sama pandangan hidup. Ini adalah ilmu apa nih? Maksudnya ini adalah science. Nah, Kak, untuk kita coba ke slide berikutnya. Jadi dengan cara bisa pergi dengan counseling ini, dengan CBT ini, kita itu ditujukan untuk menelusuri cara berpikir kita atau alam perasaan kita atau pandangan hidup kita yang membuat orang menjadi depresi atau cemas. Nah, pandangan hidup orang Kristen dan pandangan hidup bukan orang Kristen itu memang berbeda, jauh berbeda. Tetapi ada prinsip-prinsip yang kita pelajari. Kalau orang dunia mengatakan mengenai secara psikologis mengenai alam pikiran, ada beberapa cara berpikir kita yang salah. Dia menggunakan istilah unhelpful thinking, pemikiran yang tidak berguna. Tapi kalau kita dengan kekristenan, kita mungkin menggunakan cara berpikir mungkin yang kita istilahkan cara berpikir yang tidak alkitabiah, yang membuat kita menderita depresi dan kecemasan. Nah, saya coba slide berikutnya. Slide berikutnya kita lihat. Nah, ini ada beberapa ini ya, unhelpful thinking style. Ini contoh-contoh cara berpikir kita yang tidak membangun, yang akan mempengaruhi kita punya perasaan. Ada 4 hal yang saya akan bicarakan. Pertama, ada perbedaan tentang perasaan misalnya, saya sedih, saya tidak bahagia, saya kecewa, itu adalah perasaan. Terus pikiran. Kalau pikiran itu bukan perasaan, itu ada perbedaan antara pikiran dan perasaan. Kalau pikiran misalnya kita lihat ada orang sedih, terus kita pikir mungkin dia kehilangan sesuatu, itu adalah pikiran. Terus ada kejadian adalah events. Terus ada juga pandangan hidup adalah core belief. Untuk orang Kristen dan bukan orang Kristen, pandangan hidup yang berbeda. Nomor 1, kalau kita orang Kristen, kita percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini, in the universe. Bahkan Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Dan juga kita tahu bahwa kita punya pandangan hidup tentang keselamatan, dan itu tidak dimiliki oleh orang dunia. Nah, untuk lebih real lagi, coba saya ambil contoh masuk ke dalam persoalan. Kita ambil contoh dari kasus supaya kita bisa kira-kira terapkan. Coba ke slide berikutnya. Nah, misalnya kita ada seseorang, kita ketemu saudara seiman kita ya, atau tidak seiman. Kita melihat dia kelihatannya sedih sekali. Nah, terus kita mendekati dia, kita tanya, kenapa kamu begitu? Ya, saya udah kehilangan arti hidup. Saya udah nggak semangat hidup lagi. Nah, nomor 1, kalau kita mau doing ministry, melayani orang, untuk melakukan counseling adalah listening, ya, mendengar. Jangan sampai kita langsung jumping onto, jangan langsung jebur, kasih nasihat itu. Jangan, kita dengarkan dulu dari mereka. Kita tanya kenapa. Bertanya boleh dan mendengar. Ya, tanya. Kalau dia bilang saya kehilangan arti hidup atau kehilangan semangat hidup. Nah, terus kita tanya lagi. Kita sebetulnya orang itu kehilangan semangat hidup itu nggak terjadi dengan
Tiba-tiba begitu saja ada sesuatu yang terjadi. Kita bisa tanya ke dia, sebetulnya pada waktu kamu itu berasa bahwa kehilangan hati hidup atau udah nggak ada semangat hidup, apa yang kamu pikirkan? Nah, itu kita bisa tanya itu. Dan misalnya orang itu bisa aja jawab, oke, bisnis saya bangkrut, ya, makanya saya itu berasa kehilangan arti hidup, kehilangan semangat hidup. Nah, bisnis bangkrut itu bukan merupakan perasaan, itu juga bukan merupakan pikiran, tapi bisnis bangkrut ada kejadian. Itu ada suatu kejadian, event. Nah, kejadian itu tidak selalu, kejadian itu tidak pengaruh kejadian terhadap seseorang itu berbeda, tergantung interpretasi kita terhadap kejadian itu. Nah, di sini kita akan bahas ini. Ini ada kejadian bisnis bangkrut. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, oh bisnis saya bangkrut ya, wah ini bangkrut berarti bangkrut total. Wah semuanya berarti gini deh. Kalau orang itu aja punya 5 bisnisnya gara-gara satu bangkrut, dia bilang, aduh saya punya bangkrut total. Sebetulnya pikiran dia salah. Kalau dia punya 5 bisnis, yang bangkrut itu kan cuma 1, yang 4 nggak bangkrut. Dia punya pandangan hidup, cara berpikir yang salah, karena dia katastrofik. Misalnya gara-gara urusan kecil aja dia membesar-besarkan gitu. Nah itu kalau orang dunia secara psikologis, kamu ini cara berpikirnya salah. Ubahlah cara berpikir. Jadi kalau misalnya kamu bangkrut cuma 1, yang 4 kan masih ada. Jadi kamu bisa pikir hal yang positif. Jadi sudah ada yang kamu bersyukur. Nggak usah sampai begitu kehilangan arti hidup. Nah, tapi juga ada orang yang cara berpikir nih, aduh bisnis saya bangkrut, berarti saya kehilangan segala-galanya. Ini juga cara berpikir yang salah. Masa gara-gara bisnis bangkrut kehilangan segala-galanya? Apa itu kehilangan segala-galanya? Nanti juga bilang, misalnya saya kehilangan teman, kehilangan saudara, dan kehilangan harga diri. Ya enggak? Ini sebetulnya respon yang berlebihan terhadap kejadian. Jadi hanya bisnisnya bangkrut, dia hubungkan dengan hal-hal yang lain. Dia bicara, oh harga diri saya hilang, bagaimana saya bisa berhadapan dengan teman-teman gitu. Jadi dia makin memperberat persoalannya yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita eksplor lagi, ada orang yang mengatakan, aduh, kalau misalnya bisnisnya bangkrut, ini hidup saya tidak berarti lagi. Udah tidak ada apa-apa lagi dalam hidup ini. Nah, itu sebagai orang Kristen, ya, kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah pandangan kita hidup kita adalah benar? Apakah arti hidup ada di bisnis kita? Kalau kita kehilangan bisnis kita, apakah berarti kita kehilangan segala-galanya? Nah, di sini kita belajar lagi dalam segala perkara sebagai orang Kristen itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita lihat contohnya Ayub, bagaimana Ayub kehilangan segala-galanya, tetapi dia tetap tidak menghujat Tuhan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau misalnya ada kejadian yang membuat kita depresi, kita bisa belajar untuk mengubah pandangan hidup kita terhadap kejadian itu. Tadi ada yang disebutkan juga tentang bersyukur. Bersyukur itu ada suatu hal yang positif. Orang dunia sendiri mengakui ada teknik psikologis, mental health, untuk mengajarkan orang to thanks for everything that you have, misalnya berterima kasih untuk cuaca yang baik, berterima kasih untuk rumah yang ada, makanan yang tersedia. Walau mereka nggak percaya Tuhan, tapi diajarkan untuk berterima kasih supaya orang yang berterima kasih itu
orang itu menjadi teringat bahwa saya itu memiliki sesuatu, cuacanya baik, berarti dengan mengakui cuaca yang baik ada kesempatan untuk menikmati cuaca itu. Jadi berkembanglah pikiran-pikiran yang positif. Nah, saya mau menggarisbawahi sekali lagi bahwa CBT atau Cognitive Behavior Treatment ini adalah teknik psikologis yang dipakai. Tetapi sebelum teknik ini ditemukan, ini sudah ada, ini suatu realitas, suatu natural law yang Tuhan telah ciptakan, yang bisa dipakai bagi orang percaya maupun orang tidak percaya. Bahwa ini adalah kejadian bisa mempengaruhi manusia, itu bukan ditemukan oleh manusia, tetapi memang sudah ada. Jadi kalau kita menggunakan teknik CBT ini untuk menolong orang, untuk mengevaluasi diri kita, bukan kita menggunakan teknik ini, tetapi teknik ini sudah ada. Saya percaya bahwa Tuhan kita di atas segalanya. Jadi penemuan-penemuan manusia itu tidak melebihi, tidak di atas penemuan Tuhan. Ini penemuan ini adalah sudah ada sebelum ini ditemukan oleh ilmu psikologis. Kemudian saya akan pindah ke, nanti kita akan, kalau ada waktu kita akan bahas lebih dalam lagi. Terus berikutnya, ini coba ada gambaran tentang pohon. Kalau kita lihat di bawah itu ada akar, ya. Akar itu adalah yang di mana pohon itu bertumbuh dan berbuah. Oke. Prosesnya adalah iman kita, kepercayaan kita itu akan mempengaruhi kita punya perasaan. Sukacita yang kita miliki itu sukacita yang tidak dimengerti oleh dunia ini. Orang Kristen yang hidupnya dalam keadaan susah, dia itu mungkin tidak senang, tapi dia bisa bersukacita. Nah, ini suatu misteri buat orang dunia. Karena believe, karena pandangan hidupnya, karena di dalamnya. Dan bukan hanya pandangan hidup yang membuat kita bahagia, tetapi ada pekerjaan Tuhan di dalamnya, ada Roh Kudus yang membuat kita bahagia. Nah, kebahagiaan kita yang miliki itu akan berbuah dalam bentuk sikap kita menjadi tersenyum, kita bisa, maksudnya sikap kita menjadi positif. Nah, itu sebagai gambaran bahwa begitu pentingnya akar itu. Kalau kita berakar di dalam Kristus, apa yang kita lihat di dunia ini akan menjadi berbeda. Slide berikutnya, saya akan bicara masalah anxiety, mengenai kecemasan. Untuk kecemasan, itu teknik cognitive behavior treatment, teknik penelusuran alam pikiran, alam perasaan dan pandangan itu bisa dipakai. Tetapi kalau untuk bisa juga, tapi untuk anxiety specifically ya lebih bagus dengan cara aplikasi ini perilaku. Misalnya ada orang yang takut tikus, oke. Kita bisa pakai proses desensitisasi. Jadi supaya dia jangan takut. Ada loh orang yang melihat tikus langsung bisa lari dari rumah, bisa jebur ke sungai kalau ngelihat tikus sampai jam itu. Nah, ini suatu anxiety, suatu kecemasan yang tidak normal gitu. Karena penyebabnya kecil tapi akibatnya besar sekali. Desensitasi kita pakai gini, caranya begini. Bagaimana caranya? Pertama pakai gambar tikus. Dikasih gambar tikus, orang yang takut tikus kita kasih gambar tikus dulu. Dari jauh, udah deket dipegang-pegang gambar tikusnya. Kan nggak apa-apa kan? Ya. Udah gitu meningkat lagi, pakai boneka tikus. Jadi maksudnya kita mulai start pengurangan daripada ketakutan efek daripada tikus itu. Ini gradually, jadi bertahap. Ini berhasil, bisa dilakukan gitu. Kayak orang takut akan ketinggian gitu.
Kayak orang takut ke itu loh, ketemu dengan pertemuan di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional juga bisa gitu, kita perlahan-lahan ajak dia pertama, kita dulu beberapa grup kita ajak dulu makan, terus kita ngobrol-ngobrol gitu, nggak usah dengan pujian, kita ngobrol-ngobrol. Nanti orang itu melihat, ini ternyata orang Kristen yang saya lihat ini yang berbeda ini. Nah, baru kita sesudah mereka tumbuh ketertarikannya, mereka waktu dia takut ketemu orang Kristen, lama-lama dia sesuatu yang lain. Nah, mereka bisa berani masuk ke dalam worship and praise dan sama-sama. Terus teknik yang berikutnya, kalau kita orangnya anxious, cemas all the time, kalau misalnya takut, ini namanya general anxiety disorder, orangnya takut terus nggak bisa tenang. Kalau kita lihat ada orang yang nggak bisa tenang, duduk diam nggak bisa, ini dia adalah menderita kecemasan. Teknik ini, breathing retraining, ini bermanfaat sekali, sangat praktikal. Coba kalau kita lakukan sama-sama, itu ada 3-1-4. Artinya, tarik napas 3 detik, tahan 1 detik, hembuskan 4 detik. Oke, bagaimana kalau coba kita lakukan sama-sama? Karena coba lihat ada manfaatnya nggak? Cuma kalau kita tarik napas 3 detik, bayangkan napas yang kita masukkan itu melalui hidung. Jadi bayangkan udara yang masuk melalui hidung. Terus kalau kita tarik napas, kita bisa bernapas dengan badan kita, bisa dengan perut kita. Kalau kita bernapas dengan badan kita, badannya jadi besar. Kalau bernapas dengan perut, perutnya jadi gede gitu. Teknik yang saya mau ajarkan bernapas dengan perut. Jadi coba tarik napas 3 detik. 1, 2, 3. Tahan 1 detik, hembuskan. Perlahan-lahan selama 4 detik. Kalau ini sudah jago, bisa dipakai dengan 4-2-6. Tarik napas 4 detik, hembuskan 2, terus tahan 2, terus hembuskan 6. Kita from time to time loh, kita bisa ketemu sama orang yang menderita anxiety berat loh. Nah, ini kesempatan kita ya, secara praktikal ya, bisa ngajarin ke mereka. Saya nggak tahu bagaimana reaksi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian waktu melakukan ini. Tapi kalau saya rasa ini ada manfaatnya. Terus cara yang berikutnya adalah orang dunia mengatakan mindfulness technique. Dia prinsipnya adalah menggunakan 5 sensasi yang kita miliki. Kalau orang tuh anxious ya, dia tuh nggak bisa konsentrasi karena pikirannya kacau balau. Apanya? Enggak itu. Kita mindfulness technique ini prinsipnya adalah menggunakan 5 sensasi kita. Misalnya pada waktu kita duduk seperti ini, gini ya, kita coba kita tutup mata kita dengar ada suara-suara apa di sekeliling kita, atau kita mencium bau-bau apa yang di sekeliling kita, gitu. Atau kita bisa dengan suara, dengan mata kita bisa melihat gitu. Misalnya pohon-pohonan, detail dari pohon-pohonan itu. Nah, prinsipnya dengan mindfulness technique ini maximize kita punya sensation supaya pikiran kita nggak kacau. Karena kalau orang yang cemas, pikirannya nggak ada di mana. Pokoknya dia khawatir aja, dia nggak tahu di mana. Tapi ini memberikan suatu break. Dia memutuskan mata rantai anxiety. Nah, secara kekristenan, mindfulness technique, sekali lagi, ini kita bukan membahas menggunakan teknik-teknik manusia, bahwa ini sudah ada sebelumnya, tapi manusia menggunakan definisi seperti ini. Kita sebagai orang Kristen, mindfulness technique kita adalah pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sometimes, kayak pengalaman mungkin Andrew and Sri pada waktu mengalami kesulitan yang luar biasa itu, kita bisa waktu kita berdoa, kita merasakan ada jamahan tangan Tuhan gitu, yang melebihi yang lebih dari 5 senses kita, jamahan dari tangan Roh Kudus yang tidak dialami, kedamaian tidak dialami oleh manusia. Ini sesuatu yang real gitu. Bagaimana Tuhan mengangkat kita.
kadang-kadang kesulitan kita, pengalaman hidup kita sendiri nggak bisa explore. Bahkan saya melihat banyak psikologis yang gagal juga membantu orang karena mereka tidak bisa mengerti pikiran manusia. Kita sendiri sebagai orang Kristen kadang-kadang kita nggak bisa mengerti diri sendiri. Penderitaan kita sendiri kita nggak tahu. Sampai Roh Kudus itu harus melawat kita, mengangkat, membawa berkata-kata, membawa penderitaan kita kepada Tuhan, yang berbicara atas nama kita kepada Tuhan. Begitu indahnya. Terus ada teknik-teknik yang lain, progressive muscle relaxation, prinsipnya hampir sama. Problem solving skill adalah suatu teknik, suatu skill yang harus bisa dikembangkan oleh semua orang. Orang yang anxiety, kebanyakan itu adalah orang yang, kalau ada orang anxiety misalnya, ada ujian misalnya 1 minggu lagi, babnya banyak sekali. Untuk mengurangi anxiety, jadi kita bikin solution. Nah, seminggu cuma ada 100 halaman. Ya bagilah halaman-halaman yang misalnya 1 minggu menjadi 15 halaman. Dengan cara problem solving skill ini ya, kita mempunyai kontrol di dalam masalah kita. Ini memberikan kita ketenangan. Nah, itu mudah-mudahan itu semua membawakan berkat bagi kita. Sekali lagi, hikmat dari dunia itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Yang kita harus cari adalah Tuhan. Depresi dan kecemasan ini seperti penyakit fisik, penyakit diabetes, penyakit yang lain gitu, penyakit jantung, bisa terjadi pada semua orang, nggak peduli orang apapun juga. Ada faktor genetik, lingkungan, biologis, ada kejadian yang membuat seorang stres, ada perubahan pengalaman hidup atau cara berpikir yang kurang sehat, itu mempengaruhi kita punya depresi dan anxiety. Nah, support, dukungan dari saudara beriman, dari family, counseling itu akan mempercepat pemulihan kita. Nah, bagaimana kita merubah pandangan hidup kita? Tidak ada cara lain. Memang benar pekerjaan Roh Kudus datang membuat kita bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi ada tambahan lain, yaitu bahwa iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi memang kita harus belajar firman Tuhan untuk membersihkan kita punya pandangan hidup yang salah dari dunia ini. Dan kita ingat bahwa Tuhan bekerja dalam sebuah perkara mendatangkan kebaikan. Dia melakukan pemulihan terus-menerus supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan ini semua bisa kita lakukan karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Dia akan memberikan kalau kita meminta. Bukan kita mencari Tuhan, tetapi memang Tuhan mencari kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita meminjam cinta kasih Tuhan untuk bisa mencintai Dia. Terima kasih, semoga ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak. Dr. Harto, thank you banget sama Dr. Ani. Tadi saya pas lagi seminar saya ada tulis di chat group ya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan, dan ternyata udah banyak nih. Pak Harto dan Bu Ani udah banyak nih ternyata pertanyaan ini. Jadi yang pertama ini dari Ibu Huni ya, itu anak-anak balita bisa mengalami anxiety nggak atau depresi? Tadi sepertinya saya sudah lihat di presentasinya ada ya. Tapi mungkin bisa dibantu Pak Harto atau Bu Ani. Nah, anxiety and depression itu kan kalau ikut definisikan kecemasan, depresi itu yang alam perasaannya yang depres. Kita bisa melihat anak-anak mengalami seperti itu. Luar biasa sekarang ini mungkin karena perkembangan kedokteran gitu. Sekarang ilmu kejiwaan juga melihat anak-anak bisa anxiety, bisa depression. Ya, wow. Pertanyaannya di bawah umur 5 tahun. Mereka kadang-kadang nggak bisa cerita ke orang tuanya. Tapi kita bisa melihat perubahan tingkah lakunya.
Misalnya dia nggak bisa tidur, terus kemudian dia murung aja, menarik dari pergaulan sekitarnya, nggak mau Ya. bergaul lagi dengan teman-temannya. Terus kita bisa melihat dari perubahan tingkah lakunya. Karena mereka nggak bisa cerita, kita sebagai orang tua bisa tahu seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya ada apa enggak? Yes. Bisa. Ada Bisa ya. ya, berarti Jadi anak-anak saya balita melihat juga bisa ya. Bisa sekali. Bisa sekali ya. Itu bisa nggak tidur, tiba-tiba semalaman nggak tidur gitu loh. Iya, Iya, pokoknya bisa. ada perubahan tingkah lakunya. Kita lihat dari perubahan tingkah laku. Iya. Tapi masalah pengobatan biasanya lebih bersifat counseling atau psikologis anak. Kita menghindari pengobatan, ya, karena bisa ditangani dengan itu. Bisa ditangani. Kalau anak-anak kayaknya masih lebih gampang ya Pak ya. Oh, enggak juga loh. Banyak juga yang ya? dari kecil tuh udah mulai menunjukkan seperti itu. Dan karena kita seperti si Arto bilang bahwa perkembangan kita itu udah modern sekali. Kita sering melihat behavior challenging pada anak-anak lebih sering lagi the last berapa tahun yang terakhir ini ya. Apalagi sesudah begitu mereka itu lebih dengan COVID, terus dengan ini nih gadget. Mereka itu terpenuhi dengan ini dan mereka nggak ada social interaction, nggak ada social skill lagi. Mereka social skillnya hilang. Yang bisa adalah mereka berinteraksi dengan mesin gadget. Gadget ya benar, gadget ini memang sangat-sangat. Jadi menurut Pak Arto dan Bu Andi, sebaiknya bagaimana menyikapi hal ini? Karena sekarang misalnya cucu saya yang paling besar itu umur 6, dia kan K1. Elementary first ya. Jadi sekolah online, semuanya gini. Jadi lama-lama stres, bosen dia bilang gitu kan. Dan itu kan udah berlangsung hampir 2 tahun. Sebaiknya apa sih yang kita bisa lakukan? Ya tadi Dokter Arto bilang kita lakukan dengan terapi atau mungkin contohnya seperti apa begitu. Makasih. Ya. Ini jawabannya yang susah sekali karena ini pandemik ya, seluruh dunia juga begini, nggak bisa sekolah. Jadi bukan hanya di satu daerah aja. Tapi mungkin bisa ini ya, social interaksi kita bisa ciptakan, create lingkungannya. Saya nggak tahu apakah memungkinkan nggak, misalnya dengan dengan saudara-saudara Kristen yang lain, boleh nggak ada itu nggak? Apa nih? Social isolation nggak? Boleh berkumpul nggak? Misalnya beberapa keluarga. Boleh. Kalau itu bisa juga, maksudnya kita bisa undang beberapa anak-anak yang sebaya, jadi mereka bisa interaksi, belajar juga berinteraksi dengan, dan itu juga karena kita undang saudara-saudara seiman. Gitu ya? Jadi kayak bikin playgroup sendiri yang secure, yang mereka bisa interaksi dengan satu sama lainnya. Karena lewat interaksi mereka akan belajar. Ya, itu mungkin salah satu penyelesaian. Jadi, social skill itu perlu sekali ya supaya mereka bisa dari kecil mereka bisa ada social skill. Jadi bukan bapak-bapak, ibu-ibu aja yang FGB MFI atau LOF ya, anak-anak juga harus ada ya. Harus ada kegiatan ya. Benar banget sih. FGB benar banget. Anak-anak ya. Buat anak-anak betul. Anak-anak. Kemarin kita sempat bahas begitu. Jadi kalau kegiatan kita kan harusnya roh, tubuh, jiwa. Jika kalau misalnya kegiatannya sudah banyak yang jiwa, sekolah, mental kan, nah kita harus tambah dengan kegiatan yang fisik dan yang roh. Jadi balance gitu ya Bu ya. Iya, kita memang harus Ya, puji Tuhan sih Thank you Bu Honi. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih. Pak Arto, Bu Ani, ada pertanyaan lagi, jika mengalami ketakutan dan menjadi trauma kecemasan, bagaimana mengatasinya sehingga trauma bisa sembuh dan normal kembali? Sekarang kita masih lihat trauma itu, ada trauma fisik, ada trauma itu non fisik ya, misalnya trauma perlakuan, pengalaman jelek masa lalu. Sekarang maksudnya kecemasan ya, itu bagaimana menanganinya? Memang harus counseling, kita mesti itu explore banyak sekali gitu. Penyebabnya traumanya apa gitu. Ada 2 prinsip gini.
ada prinsip yang prinsip mau pergi ke masa yang lalu terus dikorek-korek gitu. Tetapi dengan cognitive behavior treatment, kita nggak peduli ke masa lalu, tapi kita apa yang kita akan telusuri, yang kita akan investigate adalah alam pikiran saat ini gitu. Bagaimana pikiran mereka terhadap trauma masa lalu. Nah, itu yang respon dia terhadap masa lalu. Dan kita terus kita bukakan. Misalnya dulu mengalami trauma, begini aja. Waktu itu saya masih ingat, waktu itu saya kecil ya, saya itu dikeroyok sama orang. Terus ini pengalaman physical experience ya. Sampai satu saat itu saya selalu kalau pergi ke tempat-tempat tertentu ya, saya selalu was-was gitu. Nah, kalau misalnya trauma seperti kayak begini, ya kita bisa pakai proses desensitisasi lagi, misalnya pergi bersama dengan orang lain, perlahan gitu, itu melalui perilaku. Tapi melalui pikiran, kalau misalnya melalui pikiran, kita eksplor lagi, loh itu kejadian masa lalu, apakah masih bisa terjadi apakah masih bisa terjadi lagi? Terus bagaimana kamu bisa melindungi diri kamu gitu? Jadi maksudnya pengalaman masa lalu itu walaupun itu terjadi masa lalu, saat ini kita masih punya kontrol kalau itu terjadi lagi. Wow, menjawab ya Bapak Ibu ya. Luar biasa Parto. Thank you. Selanjutnya ini pertanyaan bagus sekali loh Pak. Ini sebenarnya saya pengen tanyakan juga sendiri. Jadi ada pertanyaan dari Pak Bravo. Ya ini apa ada tanda-tanda yang terlihat dan bisa dideteksi kalau seorang itu depresi? Terus sampai di titik mana kita bisa merasa bahwa kita sudah depresi dan butuh pertolongan ahli? Atau level bagaimana sih seorang itu dikategorikan depresi, Pak? Jadi tanda-tanda yang pertamanya apa sih, Pak? Gitu. Sekarang coba kalau apa ya itu definisi depresi itu adalah harus mengalami pengalaman selama 2 minggu. Kalau kita dari luar ya, kadang-kadang kita bisa ngelihat teman, misalnya biasanya dia kok ceria, sekarang nggak ceria. Biasanya mau join itu sekarang mau menyendiri. Diajak kemana-mana udah nggak mau. Dia mau menyendiri. Dari misalnya dari keluarga dikasih tahu, kok dia sekarang maunya nggak mau bangun gitu. Dia udah nggak ada semangat hidup. Terus kadang-kadang dia nangis, dia pemurung. Itu kalau kita lihat dari luar loh. Kalau kita lihat dari luar ya itu yang kita bisa lihat perilakunya berubah. Isolate, maksudnya bukan isomen, maksudnya menyendiri. Berarti emosionalnya juga kena ya Pak ya? Emosionalnya kena karena berarti itu omongnya negatif terus dia. Ngomongnya negatif. Kalau mau diajak ngomong misalnya mengenai pandemi, ini mungkin sampai akhir dunia, the end of the world itu akan terus-terusan. Nggak ada pikiran positif sekali. Nah, kalau pertanyaannya kapan kita perlu berobat atau perlu bawa ke dokter? Kalau saya sih bilangnya at any time. Kalau misalnya ada saudara seiman yang bisa dengerin, bisa kasih semangat itu sembuh, that is okay. Tapi kalau nggak bisa, sebaiknya dibawa ke dokter. Kalau dia sudah mengganggu pekerjaannya, misalnya dia udah nggak mau kerja terus, maunya alasannya sakit terus gitu. Nah ini saatnya udah depresi ini sudah ke level di mana mengganggu fungsi dia sehari-hari. Nah itu perlu saatnya pergi ke dokter. Nah obat-obatan itu antidepresan, obat antidepresan itu nggak 100% membantu loh. Dia membantu, tetapi yang paling penting adalah sebetulnya di counseling, support dari dukungan dari keluarga, dukungan dari misalnya saudara-saudara seiman, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada harapan. Kalau di dunia itu menggunakan ada harapan baru, maksudnya ada kejadian-kejadian baru nanti yang akan berubah. Tapi kalau harapan kita ya Tuhan itu berkuasa atas dunia ini. Dia bisa menciptakan sesuatu yang baik dari
ke pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Jadi caranya bilangnya lain. Yang satu randomnya ada hal yang baik bisa terjadi. Kalau yang satu purposely dengan bahwa dengan sengaja Tuhan akan menciptakan kebaikan bagi kita. Ya. Nah, kebetulan saya terus terang ada saudara juga nih dokter, itu dia masih minum antidepresan sampai sekarang. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dia sudah normal gitu loh, masih bisa bekerja, bisa beraktivitas, ngobrol juga bisa. Tapi dia sendiri katanya feelingnya tuh kalau nggak minum obat itu dia low banget gitu loh, Pak. Apakah itu dosisnya harus dikurangin pelan-pelan atau bagaimana ya? Apa memang obat itu jadi bergantung kita gitu sama obat itu? Ini enggak. Kalau obat itu memang dia mempengaruhi level serotonin di sistem. Jadi kalau misalnya turun drop suddenly, ada namanya withdrawal, ada perbedaan yang dia terasa dia terasa. Itu bisa secara pelan-pelan dosisnya dikurangin gitu. Dosisnya dikurangin bisa, tapi juga sekarang mungkin with the psychological treatment-nya pandangan hidupnya atau dia punya pikiran-pikirannya, pandangan hidupnya sudah berubah belum? Itu yang jadi persoalan. Untuk mengubah pandangan itu bukan sesuatu yang gampang itu. Bahkan kita masih percaya kepada Tuhan aja ya, iman kita ya, kita akan dimurnikan terus-menerus. Pandangan hidup kita masih menyimpan gitu sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan atau tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya, oke, thank you banget Pak Dokter sudah menjawab. Selanjutnya nih dari Pak Robert Pasaribu, ada apakah yang saya tidak dapat sembuh secara total, dan kalau bisa bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita benar-benar sudah sembuh, Pak? Secara total mungkin bisa. Jadi tergantung daripada anxiety-nya, juga penyebabnya apa. Kalau kita udah detect, kita udah tahu penyebabnya apa, dan kita bisa mengurangi penyebabnya, jelas bisa. Jadi tergantung juga dari chronicity-nya, dari berapa lama udah kenanya, terus tergantung dari degrees-nya juga. Pasti bisa. Nah, cuman mungkin bisa relapse kemudian. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi lagi, dia bisa balik lagi seperti ini. Jadi kita harus mengajarkan mereka teknik how to handle that. Kalau dia sudah tahu handle-nya, kalau terjadi lagi, seenggaknya nggak terlalu jatuh ke bawah lagi. Nah, itu pertanyaannya sama kayak kita. Kita pernah khawatir dalam hidup ini. Khawatir, kita bicara bukan masalah kecemasan atau anxiety yang mengganggu pekerjaan kita atau mengganggukan fungsi hidup kita. Kayak kita khawatir dulu, bisa nggak kita khawatir yang akan datang? Jawabannya bisa, karena kita menghadapi. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak ada kontrol, kita nggak bisa mengkontrol situasi yang akan datang. Ada kejadian yang akan datang, itu kita bisa khawatir. Kita ambil contoh secara Alkitabiah ya. Petrus sudah kenal sama Tuhan Yesus berapa banyak itu. Disuruh di jalan di atas air. Dia tiba-tiba bisa khawatir sekali. Padahal itu ada Yesus di depan kita. Kalau saya bayangkan, kalau Yesus di depan saya rasanya mungkin nggak khawatir. Tapi tetap bisa khawatir. Karena iman kita bisa goyah. Nah, disitulah kita belajar dimurnikan terus-menerus. Bisa, saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Orang yang, kalau memang itu sudah rencana Tuhan, kayak orang kanker bisa disembuhkan secara total. Orang yang cemas bisa disembuhkan total. Ya, amin. Oke. Ya, saya juga terus terang, saya juga disembuhkan gitu, Parto ya. Tadi sebelum mulai saya sudah kesaksian, ya saya juga mengalami gitu loh. To be honest, ya saya sudah berasa sekarang udah better dan berat badan juga udah kembali normal gitu loh ya. Jadi itu menandakan mungkin udah sembuh balik gitu loh. Jadi memang semua itu berawal dari pikiran ya.
Jadi apa yang kita khawatirkan, apa yang kita pikirkan itu benar-benar berpengaruh sekali. Jadi pertanyaannya betul, bisa sembuh, dan saya juga sudah mengalami. Saya bisa yakini diri juga kalau saya sudah sembuh gitu loh, Pak. Ya, tapi memang betul kadang-kadang ada balik ya. Mungkin kalau ada kejadian atau apa, kadang-kadang juga suka teringat kembali gitu loh. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Adam, Bu Helen. Ini vitamin suplemen apa yang bisa membantu dalam anxiety depression? Thank you, Pak. Atau Bu Ani? Yang saya baru literatur yang saya baca bahwa minyak ikan omega 3 bisa membantu meningkatkan serotonin itu. Dan kemudian juga meskipun tidak di dalam penelitian terakhir yang dilakukan di Amerika, ada 18.000 orang yang diberi placebo dan satunya lagi diberi vitamin D. 5 tahun kemudian diikutin. Ternyata vitamin D itu tidak meningkatkan orang jadi untuk tidak depresi. Having said that, meskipun begitu, orang-orang yang depresi most of the time karena mereka nggak keluar, vitamin D-nya jadi rendah. Tapi kalau yang sun exposure itu benar. Kalau di semua negara yang nggak ada winter terus-menerus, kelabu terus-menerus, angka depresinya lebih tinggi daripada orang yang di tropical. Karena dia bisa ngelihat sun terus ya. Jadi itu mempengaruhi juga. Cuman kalau level vitamin D-nya sendiri tidak bisa meningkatkan untuk tidak jadi depresi. Jadi orang yang vitamin D-nya normal pun bisa depresi. Nggak tahu ini masih jelas apa nggak penjelasan saya. Tapi ya, yang jelas, pasti jelas. Ya jelas ya. Jadi Jelas, jangan jelas, sampai jelas. nanti vitamin D bisa menimbulkan depresi, itu enggak. Tapi yang pasti ya, olahraga jalan Pasti. 30 menit itu jalan 1 hari 30 menit itu sama makan 1 tablet antidepresi. Oh. Iya. Itu Jalan 30 menit ya, Parto ya. Ini Jadi 30 menit bisa, sehari itu sama seperti makan antidepresi. sama, Efeknya sama kayak hampir benar. sama. Oh, Ya. wow. Ya. Olahraga Oke. itu mengurangi untuk penyakit Mengurangi stres. mengurangi stres, mengurangi depresi. Yang seperti saya bilang tadi, dia increase the serotonin ya di dalam tubuh kita, endorfin juga. Jadi ada euforia. Jadi kita tuh rasanya high. Gimana sih kalau kita taking narkoba, metafetamin kan ada perasaan high. Tapi walaupun kita belum pernah coba. Kita belum pernah coba. high-nya itu high yang healthy gitu loh. Ya. Jadi betul. bukan high yang sampai nggak bisa diituin, tapi high-nya itu yang benar-benar kita bisa at the level that bisa kita kontrol. Makanya harus tiap hari, karena levelnya itu cepat sekali turunnya. Atau bisa melakukan exercise juga, atau hobi ya. Hobi juga menaikkan endorfin juga kan tadi. Iya, betul. Bisa cardio, bisa apapun, jumping, bisa dancing, bisa dancing, tadi saya itu dancing, apapun juga. Bisa di rumah juga push up atau apa, anything yang bisa meningkatkan kita yang bisa punya meningkatkan pass rate-nya naik 10-20% itu yang. Oke. Ya, jadi apapun yang bisa menaikkan heart rate kita ya. Iya. Bu Ani ya. Oke, sip. Thank you sudah menjawab. Lalu ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi mengingat waktu, jadi saya satu lagi kali mungkin ya, ini satu lagi ya. Ini bagus banget nih. Apakah penanganan fobia sama dengan anxiety? Lalu fobia bendanya ada. Kalau anxiety kan biasanya tidak ada. Bu Ani atau Pak Tok. Okay. Yeah, I think, kalau untuk fobia, kan jelas kan, ada sesuatu, ada fobia terhadap tempat, ada tempat tinggi atau tertentu, itu jelas. Bisa menggunakan proses desensitisasi, proses itu, desensitisasi. Ada juga bisa pakai cara-cara yang mungkin kalau fobia itu cara yang paling tepat itu menggunakan cara ini. Ya, kalau kecemasan kita kan cara kecemasan itu yang maksudnya general anxiety disorder tuh
cara yang paling bagus ya sebetulnya pakai ini mindfulness teknik atau relaxation teknik, karena kita nggak jelas objeknya. Ya. Baik. Wow. Jadi menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan. Tapi semuanya luar biasa. Itu Bu Ani, Pak Harto, luar biasa nih sebenarnya. Thank you banget. Penjelasannya sangat-sangat baik. Kita juga sangat dimasukin dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya tentang anxiety, depression ini. Jadi thank you banget Bapak Ibu. Sekarang mengingat waktu, jadi saya tidak mau ada pertanyaan lagi, cukup. Nah, sekarang saya mau undang Ibu Farida nih. Ibu Farida, sudah hadir ya Bu Farida ya? Halo Bu. Ya, selamat siang. Apa kabar? Luar biasa hari ini ya. Iya, luar biasa Bu Farida. Wah, Ya. semuanya saya lihat begitu serius. Kita ikut serius juga. Iya, makanya sedikit dikasih guyon. Tadi ngomongin tikus, jadi saya ingatnya Mickey Mouse. Thank you Pak Harto, Bu Ani ya. Ya benar-benar hari ini bisa mengingatkan kita. Nah ini memang di masa-masa COVID begini nih banyak orang depresi nih kayaknya nih. Nah memang sampai ada pertanyaan saya lihat, apa ciri-ciri orang depresi ya? Apakah orang kalau diam itu bisa dianggap depresi? Kayaknya itu sempat dibaca ya, saya lihat ya, ada pertanyaan, apa sih ciri-ciri orang depresi gitu. Nah, tetapi saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, harusnya kita tidak depresi, amin. Betul, amin. Nah, ya. Karena kenapa? Walaupun kita tetap melayani ya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan atau apapun yang terjadi perubahan atau shifting ya, atau mungkin ada hambatan-hambatan. Namun kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya kita tetap akan kuat ya. Kita tetap akan depresi, ayo kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yes. Sambil jalan ya, sambil jalan keliling kompleks gitu ya, jalan-jalan ya, sekali olahraga, sekalian memuji Tuhan ya. Dengan hati yang gembira, maka saya percaya banyak hal yang bisa teratasi ya. Tapi memang tidak bisa pungkiri di dalam situasi seperti ini bisa saja banyak orang yang mengalami tekanan ya di dalam hidup mereka. Saya juga bisa tidak pungkiri sebagai seorang pengusaha, mungkin di dalam bisnis menghadapi tantangan ya, ibu rumah tangga yang tadinya selalu ke mall, sekarang nggak pernah ke mall ya. Karena lihat-lihat orang, anak saya loh sampai bilang sama saya, "Mam, aku depresi loh. Saya ini harusnya beberapa bulan sekali harusnya jalan-jalan, ini nggak pernah keluar-keluar. Aku jadi sakit jiwa loh lama-lama," kata dia. Saya jadi ingat nih kalau ada depresi. Nah, dia tuh katanya nggak bisa keluar rumah, itu bisa depresi katanya. Padahal dia selalu jalan ya. Ya tapi marilah. Makanya oleh sebab itu komunitas seperti ini yang sangat kita perlukan. Amin. Dengan adanya komunitas yang sehat, kita bisa sharing, kita bisa saling menopang, kita bisa saling menghibur, saling menguatkan. Disinilah saatnya komunitas ini betul-betul bisa berfungsi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, para FGB Men, para Ladies of the Fellowship, LOF, ayo ya kita bergandengan tangan. Jadi kita jangan segan-segan atau jangan lupa kontak-kontak teman-teman. Halo sis, apa kabar? Bapak-bapak bisa kontak teman-temannya dan ajaklah teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin mengalami depresi ya, ayo join di dalam pertemuan FGB maupun LOF ya. Dengan kita sering bersekutu, kita saling menopang dan menolong satu dengan yang lain, maka saya percaya setiap kita yang hadir terutama pada sore hari ini di sini maupun teman-teman kita yang tidak sempat hadir, nanti barangkali rekamannya bisa dibagi ke mereka karena ini akan sangat membantu dan menolong. Nah, kita terhindar dari namanya depresi. Haleluya. Kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Tadi saya sempat buka-buka, saya lihat muka-mukanya semua. Muka-muka yang sukacita, muka-muka yang berbahagia, muka-muka yang penuh senyum. Ya. Wah, saya sangat bersyukur kita bisa bertemu. Justru di masa-masa seperti inilah
kita bisa bertemu ya. Kita bisa bertemu langsung jauh di Australia dan kami ada sebagian di Indonesia, bahkan di beberapa kota yang lain kita bisa berkumpul. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Ya, saya berdoa LOF maupun FGB yang ada di INZ semakin bertumbuh dan semakin berkembang, ya kan? Semakin bisa menjangkau semakin banyak jiwa-jiwa lagi untuk datang kepada Tuhan. Di masa-masa inilah peranan kita yang paling penting, yaitu sesama kita maupun di lingkungan kita dan teman-teman kita ajak sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi orang bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, itu ya. Oke, kita akan tutup. Ya, Selesai. silakan. Andrew, aku mau ngobrol lagi. Silakan Bu Farida. Kita tutup Ya, dulu kita mungkin dengan Bu Farida. Ya. Kita akan tutup dulu. Setelah itu bisa berfellowship ya. Ya, Nah, mari ya. kita. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di siang sore hari ini, kami sungguh bersyukur kami dapat bertemu dengan teman-teman kami. Walaupun sangat jauh letaknya Tuhan, tetapi ada di hati kami masing-masing. Dan aku percaya Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau berkata 2 orang atau lebih pada saat kami datang dan menyembah Engkau. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Aku percaya hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada terus menyertai kami. Dan Engkau yang melihat setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan hari ini bagaimana hamba-Mu Tuhan, Dr. Arto maupun Ibu Ani Tuhan sudah menjelaskan banyak hal tentang depresi dan bagian-bagian penyakit yang akan sangat mengganggu kehidupan manusia. Namun kami percaya bersama dengan Engkau kami akan tetap mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena bersama dengan Engkau selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan, damai sejahtera-Mu akan terus menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebab itu kalau ada di antara kami yang mengalami tekanan Tuhan, biar Kau tolong Bapa. Karena kami terbatas namun Engkau tidak terbatas. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Hanya Engkau yang dapat mencelikkan mata rohani kami. Hanya Engkau yang dapat membukakan Tuhan jalan-jalan keluar. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap persoalan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan seluruh teman-teman kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Keluarga, pekerjaan, dan juga Tuhan, apapun yang mereka alami hari ini, biar semua ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bila hikmat marifat-Mu Kau tambah-tambahkan kepada kami. Buat hamba-Mu Tuhan, Dr. Arnold maupun Ibu Ani Tuhan, biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan Tuhan di dalam hidupnya, bahkan perlindungan-Mu Tuhan terus ada pada hidup mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita menyertai Bapa. Bahkan Kau tambah-tambahkan Tuhan. Pengetahuan yang lebih lagi di dalam hidup mereka. Hal-hal lain terbuka dan terbuka dan terbuka. Lebih jauh dan lebih heran lagi Bapa. Hikmat marifat-Mu ada pada mereka Tuhan. Keluarga dan seluruh pekerjaan ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami biar Kau jauhkan daripada sakit penyakit dan juga Tuhan virus yang terus mengintai kehidupan manusia. Saat ini yaitu virus COVID Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bisa jauhkan dari hidup kami Bapa. Kekuatan Tuhan, perlindungan ada pada setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan FGB, MFI, dan LOF, Tuhan ANZ ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pimpin Tuhan, Kau tuntun Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Semakin banyak orang, semakin banyak jiwa lagi Tuhan, datang kepadamu. Pak Vincent, Ibu Huni, Bapa yang Kau percayakan untuk menaungi semuanya ini Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga bisa membawa dan membuka Tuhan lebih banyak lagi Tuhan. Bapa, baik itu chapter, baik itu regional Tuhan, bahkan Kau tambah-tambahkan Tuhan, semakin banyak lagi. Bukan Tuhan untuk kebutuhan manusia saja, tetapi sebenarnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima Thank you Bu Farida.
Thank you Bu Farida. Tuhan berkati selalu. Biasa. Ya. Saya pakai HP kan, saya nggak buka Iya. komputer. Nggak Jadi apa-apa Bu Farida. ini saya bilang. Andrew betul. Kamu sekarang di sana ya, Andrew ya? Sudah di Sydney, sudah setahun Bu. Kita yang nggak bisa Iya. keluar Indonesia Iya, nih. nggak Ya. usah keluar kota. Tapi Iya. bisa ke Amerika ya, tapi ya. Kenapa? Nggak bisa tapi bisa ke Amerika tapi. Bisa. Iya. Amerika lebih ke Australia. Amerika boleh karena memberikan visa bisa masuk. Tapi ke beberapa negara susah loh. Ke beberapa negara kita susah. Singapura maksudnya, nggak bisa. Kita nggak boleh keluar. Nggak ya bisa. Indonesia bisa pergi ke Amerika, kita mau ke Amerika aja nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena Iya. dari pemerintah Australia Dari yang pemerintah ya. Keluar susah ya dari Australia. Bisa, Jangankan ke Amerika, kita ke Sydney aja nggak boleh. Nggak boleh. Sesama state-nya nggak boleh. By the way, Andrew, Lagi di-lock. Iya. bagaimana Ini. kalau kita ada beberapa teman dari New Zealand mungkin mau ngomong sesuatu? Boleh, Ya. silakan. Ada Pak Joni Ang, ada istrinya. Luar biasa nih. Oh, ada Bu Nunu. Iya. Pak Joni, Mbak Bu Desi dari New Zealand. Iya. Halo. Halo. Hai dong. Ini dari yang paling bawah nih. New Zealand. Dari ujung bumi. Apa kabar Dari Budi? ujung bumi. Congratulations Hai. sekali lagi. Wah, Iya. Mau tapi belum boleh kan? iya. New Zealand. Pak John Thompson. Ada Pak John. Yes, Silakan. Brother Adam. Hai, Pak John. Dr. Harto. How are you? Good. Halo. Pak John Tommy. Ini sebelum boleh nggak Yes, Bapak my Ibu brother. sebelum John kita Thompson, ya. sebelum pada live kita nyalain dulu video, kita foto dulu ya sekali ya. Ya. Ya, Oke. habis itu kita lanjut. Ya, habis itu kita lanjut Pengumuman, lagi. kita belum ada pengumuman. Ya, Andrew. pengumuman juga belum. Pengumuman. Betul. Helen. Ya, Bu Helen. Oke. Silakan Bu Helen. Buat hari ini ya, minggu depan hari Selasa tanggal 7 September jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, rumah kita bersama FGB MFI dan LOF akan mengadakan couple ministry yang judulnya Berjaga-jaga dan Berdoa. Speakernya Insinyur Bernard Notoraharjo. Ya. Ya, terima kasih. Selain itu ada LOF Kalimantan berdoa setiap hari Senin pukul 6.30. 6.30 ya waktu Indonesia juga ya bagian barat. Dan yang terakhir National Prayer dan Fasting yang setiap hari Senin pagi jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia bagian barat. Oke, terima kasih. Thank you pengumumannya. Bu Mantap. Helen. Ya, Bu sekarang Helen. kita boleh saya minta Bapak Ibu nyalain videonya, kita mau lihat senyum-senyum yang paling luar biasa. Sebelum pada bubar kita nyalain dulu videonya, kita foto bareng ya. Iya. Ya, Pak Adam siap. Ya, kita foto bareng ya. Bapak Ibu ya. Halaman pertama. Senyum. Ya. Oke. Silakan senyum Pepsodentnya dikeluarkan. Oke, satu kali lagi halaman kedua. lagi. Ya. Oke, very good. Thank you. Oke, luar biasa. Terima kasih. Thank you. Silakan berfellowship. Kita mau dengar nih tadi. Pakit, halo Pakit. Halo Waduh. Pakit. Thank you. Thank you semua Ibu, Hana, Bapak. thank you, Bu Tuhan Hana. berkati. Terima kasih semuanya. Mau diberkati oleh Pak Harto, Bu Ani, thank you banget. Ani, Dokter Putri. Farida. Thank you, Harto. Dr. Harto. Bella. Thank you so much. Halo. Bella. Everyone. Juliana.
MC yang terbaik. Pujian luar biasa. Thank you, Pak. Diana keren banget. MC kandang, Pak. MC kandang bukan MC kondang. Thank you semuanya. Kita ketemu di sini Bu Lisa. Thank you Andrew, Adam, Thank you. Liana, Susi, semuanya thank you so much. Terima kasih Bu. Thank you. Selasa depan kita couple lagi loh. Jadi Bapak-bapak Selasa depan. ya. Oh iya, minggu depan couple lagi. Oke. Pak Bernard. Lagi ya. Pak Bernard ya. Siap. Selasa depan saya nggak ada tugas, jadi saya cuma mendengarkan. Luar biasa. Thank you banget. Makasih Bu Ani. Bro, thank you. Pak Andrew sudah memberkati kita. Pak Kianto. Thank you. Hai, Pas sekali jam 7, bubar. Pas makan malam nih Pak. Pas makan malam. Happy dinner. Thank you. Oke, God bless ya semua. God bless. Salam